teman-teman. Selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini seperti biasa sudah waktunya video wrap up. Video kali ini akan ngebahas buku-buku yang udah gue baca di bulan Desember tahun 2024 kemarin. Jadi bisa dibilang bacaan akhir tahun lah. Nah, sebelum gue mulai videonya, gue mau ngasih sedikit disclaimer gitu ya. Mungkin buku-buku yang gue sebutkan di video kali ini tuh waktu take-nya ya at least itu belum gue selesaikan semuanya. Tapi gue tuh take video satu ini di tanggal 22, yang mana gue masih punya 1 minggu lebih untuk nyelesain buku-buku yang sekiranya sebenarnya belum selesai gitu waktu gue take video satu ini. Tapi tenang aja, gue yakin akan menyelesaikan buku tersebut di bulan Desember karena tinggal dikit lah, tinggal 50 halaman mungkin. Dan kenapa gue memutuskan untuk masukin aja buku-buku tadi ke video satu ini walaupun gue sebenarnya ya belum menyelesaikan gitu ya bukunya sekali lagi. Karena liburan akhir tahun nanti gue berencana untuk pulang kampung, gue mau mudik. Dan gue tuh jarang banget gitu untuk pulang. Maka dari itu gue akan memanfaatkan libur akhir tahun nanti untuk keluarga dan teman-teman aja. Gue benar-benar mau istirahat karena tahun 2024 tuh capek banget. Kalian mungkin juga ngerasain sih. Dan maka dari itu, karena gue yakin gue akan nyelesain juga buku tersebut di bulan Desember ini, ya gue masukin aja. Terus kalau misal ada yang nanya, kalau semisal di semasa libur akhir tahun nanti gue baca buku dan selesai, gimana tuh? Untuk poin itu sih gue yakin gak akan ada tambahan ya. Gue ada mungkin satu buku yang gue siapkan untuk masa liburan akhir tahun ini. Tapi gue gak yakin akan selesai di masa liburan tadi gitu. Karena walaupun ada kemungkinan gue akan membaca buku baru gitu ya, mungkin selama liburan nanti gue akan baca sedikit demi sedikit sih, gak akan yang back to back gitu, gak akan yang cover to cover. Karena sekali lagi gue menyempatkan waktu istirahat akhir tahun kali ini tuh untuk keluarga dan teman-teman gue. Gue sebutin aja kali ya, gue tuh rencananya pengen baca di Tanah Landanya Ziggy, tapi ya gak akan selesai lah di bulan Desember. So ya itu untuk disclaimer-disclaimernya. Sekarang kita langsung masuk aja ke video wrap up-nya. Oke, buku pertama yang gue selesaikan di bulan Desember kemarin adalah buku ke-6 dari series Narnia yang The Magician's Nephew. Ini adalah prequel kedua dalam series Narnia kalau kalian baca series ini dalam urutan tahun terbit. Nah, prequelnya sendiri tentang apa? Apakah sama gitu ya dengan prequel sebelumnya yang kita kembali ke masa pemerintahan Pevensies bersaudara? Jawabannya enggak, kita akan mundur jauh lebih lama dari kejadian Pevensies. Kita akan mundur sampai ke proses kelahiran dari Narnia itu sendiri. Gue nggak akan ngobrolin buku satu ini terlalu banyak karena gue akan bikin video pembahasannya sendiri. Yang jelas gue suka banget, gue nggak nyangka bahwa kejadian dari terbentuknya Narnia tuh seperti itu gitu dan dibawakan dengan sangat agamis, yang mana unik banget sih dan gue suka arahan yang seperti itu di buku Narnia satu ini. So ya itu untuk buku pertama, The Magician's Nephew tentang asal-muasal Narnia. Kita lanjut ke judul kedua, kali ini tuh lebih ke webtoon. Judulnya adalah Joyful Delights, yang merupakan sequel dari salah satu komik lokal yang udah gue bahas sebelumnya, yaitu Matahari Setengah Lingkar. Dia akan ngebahas karakter temannya tokoh utama di judul Matahari Setengah Lingkar tadi, sahabatnya Kai, yaitu Joy, yang mana merupakan seorang yang muslim yang baik kali ya. Dia belum pernah pacaran, kemudian dia tuh hobi makan dan kemudian tiba-tiba dilamar oleh seorang chef gitu. Nah, kita akan mengikuti perjalanan mereka. Banyak momen lucunya, banyak juga momen dramanya. Gue suka bagaimana dia cukup membedakan gitu dari judul sebelumnya, yaitu Matahari Setengah Lingkar, yang lebih grounded dan nyesek gitu. Di Joyful Delight ini lebih komediknya ada, kemudian permasalahannya tuh jauh lebih dramatis, jauh lebih sinetron in a good way. Karena kalau sama-sama dibikin grounded gitu ya, mungkin jatuhnya akan repetitif dengan judul sebelumnya. Gue berencana untuk bikin video pembahasan khususnya yang mungkin akan tayang di bulan Februari. Yes, gue udah bikin konten plan sampai bulan Februari. Tepuk tangan. Semoga bisa segera dieksekusi gitu ya. So ya itu untuk judul kedua, Joyful Delights.
Kita lanjut ke judul selanjutnya yang sudah gue baca di bulan Desember kemarin, yaitu buku terakhir dari series Narnia yang The Last Battle. Finally, salah satu target bacaan tahun 2024 bisa gue centang lagi karena sudah selesai. Akhirnya book set yang udah gue punya dari tahun kapan ya, akhirnya udah gue selesaikan. Nah, seperti judulnya, buku Narnia yang terakhir ini menceritakan tentang pertempuran terakhir di dunia Narnia. Dan karena ini buku terakhir gitu ya, dan gue takut untuk nge-spoil isinya, jadi mungkin akan gue bacain blurb singkat di belakang bukunya. Blurbnya tuh gini: pertempuran terakhir yang dahsyat. Narnia, tempat kebohongan melahirkan ketakutan, tempat kesetiaan diuji, tempat semua harapan seolah sirna. Pada hari-hari terakhir Narnia, tanah itu menghadapi tantangan terbesarnya, bukan dari kekuatan asing di luar, melainkan musuh dari dalam. Kebohongan dan pengkhianatan menancapkan pupu, dan hanya sang raja serta sekelompok kecil pengikut setia yang bisa mencegah kehancuran semua yang mereka sayangi dalam kisah terakhir The Chronicles of Narnia. So ya, itu blurb singkat di belakang bukunya. Sekali lagi, gue akan bikin video pembahasan terpisahnya, jadi selengkapnya mungkin akan ada di sana. Tapi kalau gue mau ngomongin satu hal tentang buku satu ini di video kali ini, gue nggak nyangka Narnia bisa jadi sedark itu gitu. Momen kehancuran Narnia akan diiringi dengan satu kejadian yang waktu gue bacanya tuh gue mikir, wah anjir, ini tuh buku anak kan, tapi bisa diarahkan ke sana gitu. Nggak yang necessarily eksplisit atau gimana, nggak yang gory atau gimana, tapi lebih ke yang gelap dan tragis sih. So ya, mungkin itu aja. Kalau kalian penasaran sama pembahasan buku satu ini, ditunggu aja. Gue nggak tahu kapan, tapi yang pasti gue akan bikin. Kemudian kita lanjut ke judul selanjutnya. Kita balik ke komik lagi dan balik ke webtoon lagi, yaitu judul Trickster, yang sebenarnya judul lama sih, judul webtoon lokal lama yang dulu tuh masuk ke jajaran judul favorit itu kalau kita lagi ngomongin webtoon. Judul Trickster 1 ini tuh melahirkan kecintaan gue akan komik lokal. Bahkan komikus lokal favorit gue tuh pertama kali lahir dari judul Trickster 1 ini, yaitu Masahiro dan Kair. Yes, author atau komikus lokal favorit gue tuh nggak lahir dari nama-nama besar gitu ya, nggak lahir dari misal Mas Meta Kartika atau mungkin Mas Ervan Fajar, tapi lahir dari webtoon dan dari judul Trickster 1 ini. Trickster sendiri menceritakan tentang apa? Dia tuh bergenre drama remaja yang menceritakan tentang satu kejadian di sebuah sekolah gitu ya, yang mengangkat tema pendidikan. Wah, gimana tuh? Selengkapnya kalian bisa baca sendiri komiknya. Yang jelas adegan atau cerita akan dibuka dengan seorang karakter yang bernama Angga yang dibajak untuk pindah ke sekolah ini. Dia semacam SMA favorit gitu lah. Nah, sekolah satu ini tuh seringkali membajak murid-murid lain dari sekolah-sekolah lain yang berprestasi untuk sekolah di sekolah satu ini. Waktu dia pertama kali datang ke sekolah tuh banyak banget peraturan, kemudian banyak banget list pelanggaran. Jadi sekolahnya tuh semacam strict banget gitu loh. Mungkin ya akreditasinya tinggi, tapi dibarengi dengan peraturan-peraturan yang mengekang. Nah, kemudian dia masuk ke kelasnya diantar oleh seorang guru. Kemudian seperti biasa perkenalan singkat, dan mungkin kalian pernah ngalamin ini sih, gurunya mungkin nyampein ada yang mau ditanyain nggak, terus garing gitu, krik-krik nggak ada yang nanya. Terus habis itu si gurunya ngomong, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut ujian nih. Kemudian setelahnya banyak banget pertanyaan yang muncul. Itu lucu sih, itu lucu. Nah, tapi waktu proses tanya jawab tadi, tiba-tiba si guru tuh dapat telepon gitu, ada rapat lah. Terus akhirnya dia cabut dan dia nyerahin kelas untuk melanjutin perkenalan si Angga ini sendiri. Nah, setelahnya ada salah satu temen yang nanya, hobi lu apa? Nah, si Angga ini dengan terang-terangan gitu ya ngomong kalau hobi dia tuh mencontek. Nah, setup ceritanya tuh seperti itu, dibikin menarik banget karena ya siapa yang gak tertarik gitu tentang drama sekolah yang salah satu tokohnya tuh hobi nyontek gitu. Pastinya menarik banget. Dan untuk permasalahan yang dihadapi dalam judul satu ini, diantaranya ada ngebahas soal sistem pendidikan yang bobrok banget. Kemudian permasalahan lain mungkin konflik antara murid dan salah satu organisasi sekolah, yaitu Netra. Jadi sekolah ini punya salah satu organisasi rahasia gitu yang berisikan murid-murid di SMA itu sendiri yang jadi mata-mata kepala sekolah lah intinya, yang mencatat semua pelanggaran yang siswa-siswa di SMA ini lakukan.
yang mana akan menarik sekali gitu, karena ya si Angga tadi kan hobi menyontek kan. Jadi seperti itu. Untuk kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian bisa baca sendiri komiknya di Line Webtoon secara gratis. Yang jelas gue suka banget sih, nostalgia lagi gue baca komik satu ini sekali lagi. Setelah gue terakhir bacanya tuh waktu zaman SMA mungkin. Dan ya, kita masuk ke bacaan selanjutnya yang gue selesaikan di bulan Desember kemarin sorry. Yaitu sebuah komik lokal, komik indie lokal yang cetak bukan webtoon, yang gue baca di acara Komipara kemarin. Jadi kemarin tuh ada acara Komipara, dia semacam acara Jepangan dan komik lokal gitu di Jogja. Harusnya videonya udah tayang sebelum video ini. Jadi kalau mungkin kalian kepo tentang Komipara itu sendiri, kalian bisa tonton video tadi. Tapi yang jelas di dalamnya tuh ada salah satu booth gitu ya, salah satu booth komunitas yang mana gue udah pernah ikut sebelumnya acara komunitas ini, yaitu komunitas baca komik lokal. Nah, ini adalah satu komik yang gue baca sampai selesai di acara Komipara kemarin di boothnya komunitas baca komik lokal, yaitu komik Not Available yang merupakan hasil dari atau karya dari Circle Novarium yang merupakan komik antologi dengan tema cosplay horror. Seperti yang udah kalian tahu gitu ya dari pembahasan buku At the Mountain of Madness yang udah gue bikin sebelumnya, bacaan Halloween tahun 2024 kemarin. Gue tuh udah mention di situ kalau lagi ngomongin horor, gue tuh lebih suka dengan genre cosplay horror daripada mungkin genre horor yang lebih konvensional gitu, yang hantu atau gimana. Gue tuh udah tertarik dengan judul satu ini dari podcastnya, podcast Komik Indo, yang ngebahas soal komik satu ini dengan para kreator-kreatornya. Karena ya bisa dibilang jarang banget gak sih novel-novel cosmic horror, apalagi komik lokal cosmic horror gitu. Dan karena komik satu ini tuh gue ada nemu di acara Komipara kemarin di boothnya komunitas baca komik lokal, jadinya ya gue baca aja. Dan endingnya gue suka banget, dan sayangnya kayaknya komik ini tuh gak diproduksi lagi gitu. Dan itu gue kesel banget sih, karena gue baru tahu komik satu ini tuh dari podcast Komik Indo tadi kan. Dan masalahnya itu tuh udah lewat jauh gitu dari terakhir mereka cetak komiknya, jadi udah gak available lagi nih. Sama kayak judulnya Not Available. Itu sih, itu gue sayangkan banget. Karena kalau komiknya masih ada, gue pasti dengan cepat langsung beli komiknya, karena emang sebagus itu. Dan ya, gue nyesel sih terlambat untuk tahu komik satu ini. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut aja ke buku selanjutnya. Oke, next, buku satu ini merupakan buku yang gue bilang tadi belum selesai, tapi tinggal sedikit lah, tinggal 50 halaman mungkin. Yaitu buku Inferno-nya Dan Brown. Yang mana setelah gue menyelesaikan buku satu ini, lengkap sudah buku-bukunya Dan Brown dari series Robert Langdon yang gue baca. Dan selesai juga salah satu target bacaan di tahun 2024, yaitu nyelesain novel-novelnya Dan Brown. Nah, seperti buku Robert Langdon lainnya gitu ya, dia bergenre misteri thriller yang tentunya akan diselesaikan bukan oleh seorang detektif, tapi seorang simbolog, yaitu Robert Langdon tadi yang merupakan seorang profesor dari Harvard kalau nggak salah, yang mengajarkan tentang simbologi. Untuk kasus dari Inferno ini sendiri tentang apa, dia akan membahas tentang satu teori yang, gue lupa lagi namanya. Yang jelas satu teori doomsday yang bukan berangkat dari bencana alam ataupun yang lainnya, tapi lebih ke teori kepunahan ras manusia ini sendiri yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Dan lebih spesifiknya di sini mungkin overpopulation. Jadi populasi manusia yang tidak terkontrol itu sendiri yang akan menyebabkan kepunahan dari manusia. Untuk selengkapnya akan gue bikin video pembahasan khususnya. Tapi yang jelas gue seneng banget sih akhirnya menyelesaikan kesemua buku dari series Robert Langdon yang ditulis oleh Dan Brown. Oke, selanjutnya kita lanjut ke buku terakhir yang gue selesaikan di bulan Desember 2024 kemarin. Kalau yang ini sebenarnya gue belum baca bukunya. Gue udah pernah baca bukunya sih dulu, tapi gue berencana untuk baca ulang buku satu ini di tahun ini, karena masih masuk ke target bacaan tahun 2024 yang udah gue bikin.
Dan masalahnya bukunya tuh ada di kampung halaman gue gitu. Jadi belum bisa gue baca sekarang, tapi waktu gue balik nanti, waktu gue liburan, gue akan langsung menyelesaikan bukunya karena, buku satu ini lebih ke komik sih, yaitu Si Buta dari Gua Hantu Putih Hitam, yang merupakan dia tuh komik antologi yang berisikan cerita-cerita dari perjalanan si buta dari gua hantu di antara buku kedua dan ketiganya. Jadi semacam filler lah, komik filler. Dan ya, mungkin itu aja. Itu tadi buku-buku yang gue selesaikan di bulan Desember tahun 2024. Gak kerasa udah 1 tahun gue bikin video wrap up satu ini. Thank you banget udah setia ngikutin. Semoga gue bisa tetap rajin baca, rajin bikin konten, supaya kita bisa tetap ketemu di wrap up selanjutnya gitu, sampai akhir tahun 2025 nanti. Dan ya, mungkin itu aja sih. Gimana dengan kalian? Kira-kira bacaan akhir tahun kalian tuh apa aja? Dan buku apa yang jadi favorit kalian di bulan Desember tahun ini? Tahun lalu, sorry. Aduh, gue belibet banget. Karena bikin video ini tuh masih di tahun 2024, tapi tayangnya tahun depan gitu, tahun 2025. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.